Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama aku Kolbi Albeti Amalia dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini aku ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria SPD MPD. Tugas kali ini mengenai sejarah pemerintahan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, sebelum aku menjelaskan mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru, di sini aku akan menjelaskan mengenai Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Bapak Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kesto Sudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala berusia 8 tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di sekolah desa, SD, Puluhan Godean, lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya Pak Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kesto Sudiro lantas memindahkannya ke Uriantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawiro Harjo, seorang mantri teknik. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, seorang anak pegawai Mangkunegaran. Perkawinan Leko Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai 6 putra dan putri. Yang pertama ada Siti Hardianti Hastuti, yang kedua ada Sigit Harjo Judanto, yang ketiga Bambang Trihatmojo, yang keempat Siti Hediati Herijadi, yang kelima Hutomo Mandela Putra, dan yang terakhir Siti Hutami Endang Adiningsih. Jenderal Besar HM Soeharto setelah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat Sersan Tentara KNIL, kemudian Komandan Peta, Komandan Resimen dengan pangkat Mayor, dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala atau pembebasan Irian Barat. Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G30 SPKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangat, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pamkom Kamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk, setelah meletusnya G30 SPKI, sidang istimewa MPRS Maret 1967 menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden. Dikukuhkan selaku Presiden RI kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu sampai ia mengundurkan diri 21 Mei 1998. Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, mantan Presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Minggu 27 Januari 2006. Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun. Selanjutnya yaitu Orde Baru. Nah, apa sih itu Orde Baru? Orde Baru merupakan sebuah era yang merupakan kelanjutan dari Orde Lama yang telah berakhir. Orde Baru juga merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno Orde Lama dengan masa Soeharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965, salah satu penyebab berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama adalah meletusnya gerakan 30 September PKI atau 30 SPKI. Nah, gerakan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat luas dan mengutuk pembunuhan besar-besaran yang telah dilancarkan PKI. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah Soekarno dalam menangani partai berlandas ideologi,
komunis tersebut menyebabkan merosotnya legitimasi kekuasaan pemerintah melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 dan kemudian dikukuhkan dalam TAP MPRS nomor 23 tahun 1967. Kekuasaan akhirnya beralih tangan pemerintah Soekarno sebagai penguasa Orde Lama ke pemerintahan Soeharto sebagai pemegang rezim Orde Baru. Orde Baru kemudian menandai sebuah era pemerintahan baru di Indonesia pasca pemberontakan PKI di tahun 1965. Orde ini memiliki tekad dan komitmen yang sangat untuk menegakkan pemerintahan RI atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, selanjutnya itu ada proses lahirnya Orde Baru. Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Orde Baru lahir sebagai rezim yang ingin mengoreksi penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 selama masa Orde Lama. Koreksi ini penting karena segala bentuk penyelewengan tersebut telah menyebabkan kemunduran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama itu dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negara yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI tersebut. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Bagi bangsa Indonesia, Super Semar itu memiliki arti penting. Yang pertama, menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Yang kedua, dengan Super Semar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Yang ketiga, lahirnya Super Semar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Super Semar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui TAP MPRS nomor 23 tahun 1967. Sebagai pengembangan pemegang Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah. Yang pertama, pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya. Yang kedua, pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Yang ketiga, membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis. Nah, langkah apa sih yang penting untuk diambil pemerintah Orde Baru? Nah, yang pertama itu membubarkan PKI dan menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua itu konsolidasi pemerintah dan pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menghapus dualisme dalam kepemimpinan nasional. Yang keempat, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Selanjutnya, menyelenggarakan pemilihan umum, menyederhanakan partai politik, melaksanakan sidang umum MPR 1973, dan yang terakhir melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada keadaan masyarakat selama masa Orde Baru. Tujuan terbentuknya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara perdamaian dunia. Dalam pelaksanaannya, tugas negara ini dapat diselewengkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa demi kepentingan kekuasaannya. Orde Lama telah gagal melaksanakan cita-cita negara yang ada. Keadaan masyarakat Orde Lama ditandai dengan penilaian terhadap dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang pada masa Orde Baru ini? Ataukah lebih baik atau malah sebaliknya? Nah, di sini ada keadaan masyarakat selama masa Orde Baru dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang ideologi. Orde Baru akan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup. Orde Baru ini seringkali mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila hanya ditafsirkan dari satu versi saja, yakni pemerintah. Pemerintah Orde Baru memiliki BP7 yang bertugas memahami Pancasila secara benar. Tidak hanya itu, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya ideologi yang seolah-olah ideologi lain bisa dimasukkan ke dalam Pancasila. Nah, organisasi apapun harus berasaskan Pancasila, kalau tidak dijebloskan ke penjara.
Dan selama Orde Baru juga terjadi indoktrinasi Pancasila secara intens yang bersifat berlebihan dan membosankan. Meskipun demikian, masyarakat tidak berani untuk menentang karena takut dianggap tidak Pancasilais dan dapat ditangkap. Dan yang kedua tuh ada bidang politik. Situasi politik yang kian memanas, DPR GR berpendapat perlu dilakukan penyelesaian politik secara konstitusional. Nah, atas anjurannya dari berbagai pihak, Presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto yang dilakukan sebagai upaya mengakhiri konflik politik dalam negeri. Usaha yang dilakukan untuk menata kehidupan politik itu yang pertama ada pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet itu awalnya pada masa peralihan kekuasaan 28 Juli 1966, Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma. Kabinet Ampera itu untuk menciptakan stabilitas politik ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968, menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. Nah, yang kedua itu penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan atau fusi sejumlah partai. Nah, sehingga pelaksananya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuasaan politik. Kekuatan sosial politik. Nah, yang pertama itu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSEI, dan Partai Islam seperti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 kelompok Partai Politik Islam. Nah, yang kedua itu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo atau kelompok politik yang bersifat nasionalis. Yang ketiga ada golongan karya atau Golkar. Nah, selanjutnya ini pemilihan umum. Selama Orde Baru itu telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, penyelenggaraan pemilu yang teratur sama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas luber, langsung, umum, bebas, dan adil. Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu golongan karya atau Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Dan yang keempat itu mengadakan penentuan pendapat rakyat atau perpera di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. Selanjutnya ada kembali menjadi anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional. Hal ini dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Nah, keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sampai 1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Nah, yang ketiga itu ada sosial. Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui tentara. TNI memiliki struktur organisasi yang menempatkan mereka sampai ke desa-desa. Dengan struktur ini, TNI mengawasi dan mempengaruhi seluruh kehidupan sosial warga. Tidak mengherankan TNI bisa menyusup ke dalam kelompok-kelompok sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan negara. Sementara karena masyarakat semakin lama semakin tidak memiliki kesadaran politik, maka hubungan sosial antar sama warga bersifat steril terhadap politik. Selanjutnya ada kebudayaan.
Pemerintah Orde Baru mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebudayaan daerah yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus atau dilarang. Pemerintah juga mengontrol kerja atau produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni yang membahayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar akan dilarang. Demikian pula dengan semesaan drama atau teater. Semuanya harus ada izin tertulis dari aparat keamanan. Selain itu, isi pementasan atau isi puisi harus dikontrol. Selanjutnya itu ada bidang ekonomi. Keadaan ekonomi pada masa Orde Baru itu sangat kacau. Sebagai peninggalan masa demokrasi terpimpin, pemerintah itu memiliki cara untuk bisa ekonomi ini kembali lagi. Yang pertama itu mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang kedua ada MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera itu mengacu pada TAP MPRS. Yang pertama itu mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Yang kedua itu debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Yang ketiga itu ada berorientasi pada kepentingan perusahaan kecil untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut. Maka ada caranya. Yang pertama itu mengadakan operasi pajak, cara memutar pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Ada penghematan pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. Yang keempat itu membantu kredit bank dan menghapus kredit impor. Nah, ada pemerintah Indonesia itu memiliki upaya gimana caranya untuk menempuh revolusi hijau. Yang pertama itu ada intensifikasi pertanian, dan yang kedua itu ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu memiliki beberapa meliputi itu pemilihan bibit unggul, yang kedua itu pengelolaan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, pemberantasan hama. Kalau intensifikasi pertanian itu diversifikasi pertanian itu maksudnya adalah usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan. Yang kedua itu ada rehabilitasi pertanian. Selanjutnya itu ada pertahanan dan keamanan. Pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan dua fungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR atau DPR. Dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Peran dan kedudukan ABRI semacam tidak hanya mengukuhkan kekuatan pengaruh ABRI dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga mengamankan kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Tentara selama masa Orde Baru adalah sebagai alat kekuasaan bagi pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir dalam bidang agama. Selama masa Orde Baru, hanya 5 agama saja yang diperbolehkan hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Orang yang tidak beragama itu tidak boleh, dilarang. Jadi semua orang tuh harus beragama. Tetapi agamanya harus salah satu dari kelima agama yang diperbolehkan. Pemerintah juga mengawasi praktik-praktik keagamaan setiap agama. Praktik keagamaan yang membahayakan keamanan atau bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, akan ditindak dengan keras. Selanjutnya itu ada kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. Masalah perekonomian di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu yang pertama itu hiperlevansi hingga 650%, yang kedua itu utang luar negeri, yang ketiga itu melonjaknya harga kebutuhan pokok, yang keempat itu kerusakan sarana dan prasarana, yang terakhir ada rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 AS. Nah,
Kalau tadi perekonomiannya ada masalahnya, berarti masalah itu ada kebijakannya. Gimana sih cara untuk menanggulanginya? Yang pertama itu program jangka pendek. Program ini dibuat berdasarkan dari TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966 dengan dua cara. Yang pertama adalah stabilitas. Yang stabilitas ini memiliki dua cara ya, ada menyusun APBN, yang kedua itu berimbang pinjaman luar negeri. Nah, yang kedua itu ada rehabilitas. Rehabilitas itu menjamin keamanan para investor asing. Nah, kalau ada jangka pendek berarti ada jangka panjang. Yang pertama tuh ada repelita pertama pada tahun 1969. Nah, repelita pertama ini pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain. Nah, yang kedua tuh ada repelita yang kedua pada tahun 1979 dan repelita ketiga 1979 sampai 1984. Nah, pada repelita ini pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada 1984 Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar sedunia pada tahun 1970-an. Nah, yang terakhir ada repelita keempat 1984 sampai 1989 dan repelita kelima 1989 sampai 1994. Nah, selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian, pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Program-program yang baru muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan. Akan tetapi, masih ada sisi negatif yang juga muncul. Salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan. Nah, program jangka panjang ini tuh ada pada tanggal 1 April 1969. Nah, RPLT itu singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan era Orde Baru. Yang pertama itu ada dui fungsi. Dui fungsi itu banyak prajurit militer dari berbagai pangkat jabatan dan angkatan. Pangkat jabatan dan angkatan itu bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda penguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua itu terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, penyederhanaan politik itu justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya, yang seperti peraturan monolayalitas PNS. Yang ketiga ada pembangunan yang masif. Masif itu kukuh, menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Pemerintahan Orde Baru itu menyatakan untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atau kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha Indonesia. Dan yang terakhir ada pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini tuh disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintahan daerah atau keputusan pemerintahan pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Selanjutnya ada kelebihan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari 70 menjadi 100.
berhasil mencanangkan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang ketiga itu meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat ada angka pengangguran semakin menurun. Yang kelima ada kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Yang keenam, meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Selanjutnya mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, mencanangkan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, dan terakhir bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Kekurangan pemerintahan Orde Baru yaitu terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Yang kedua itu pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan desa. Yang ketiga itu kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Selanjutnya itu masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh, tidak tersentuh pembangunan. Selanjutnya itu banyak terjadi pelanggaran HAM. Selanjutnya terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. Dan yang terakhir, tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah seperti Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang terbatas migran yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasil yang tidak semerata semakin memperparah kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru, kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis. Pemerintah memakai kekerasan bersenjata, misalnya program penembakan misterius atau Petrus, atau daerah operasi militer atau DOM. Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997 sampai 1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia harusnya terus memburuk dengan keikutsertaan krisis keuangan seiring berjalan itu memburukkan yang melanda Asia. Jadi keadaan terus memburuk, KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadi ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Pada akhirnya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei beliau mundur sebagai Presiden RI yang kedua dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Sekian penjelasan sejarah pemerintahan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.